Oke guys, balik lagi dengan JS Tech. Kali ini gue akan bahas speaker satelit dari merek Logitech. Harganya udah tinggal 700 ribuan. Ini dia Logitech Z333. Langsung aja kita capcus. Yuk. Oke, seperti biasanya pasti gue akan bahas dari unboxingnya sendiri, kelengkapan box dari speaker satelit mini ada apa aja. Untuk yang kedua, nanti kita juga akan bahas fitur-fiturnya dari fitur speaker satelit ini. Dan yang ketiga, nanti gue akan juga bahas sound profile-nya. Dan juga kita akan coba dengar sendiri sound testnya dari speaker satelit ini. Dan gue juga nanti akan bahas mungkin sedikit tentang deck murah ya untuk membuat speaker Z33 ini menjadi Bluetooth, dan gimana pengalaman gue selama pakai speaker ini dan juga dengan deck yang murah ini dari TUF Studio Hi-Fi Deck. Langsung aja kita ke unboxingnya terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita langsung bahas saja kelengkapan box dari speaker Z33 ini ya. Oke, yang pertama pasti kita dapat buku garansi dan juga buku manual dari speaker ini. Di sini kita juga mendapatkan 3 buah colokan. 3 buah colokan ini kita bisa sesuaikan dengan standar stop kontak di negara kita masing-masing. Yang ketiga, di sini ada speaker satelitnya yang dibungkus dalam satu kotak. Di sini ada 2 buah satelit ya. Dan yang terakhir ada unit subwoofernya sendiri. Di sini ukurannya 5 inch, dan di sini kita juga ada volume controlnya. Volume controlnya ini bisa untuk mematikan ataupun menyalakan speaker dan juga mengatur volume dari speaker ini. Menurut gue untuk unboxingnya sendiri sih ini udah rapi banget lah ya. Jadi ini semua speakernya datang dengan kondisi yang sangat sempurna dan tidak cacat sama sekali. Sekarang kita langsung bahas saja ke spesifikasi dan juga fitur dari speaker Z33 ini. Oke, sekarang kita masuk ke fitur dan spesifikasi dari speaker Z333 ini. Pertama-tama dia membawa sistem 2.1 tentunya. Di sini ada 2 buah speaker satellite sebagai driver all range-nya, dan 1 buah subwoofer dengan ukuran 5 inci untuk bass-nya. Yang kedua, dia juga ada volume control di sini, easy access volume control. Jadi kita bisa akses ini volumenya semua dari dial ini, dan juga matiin dan nyalain speaker juga dari dial ini. Untuk colokannya sendiri dari speaker ini itu cuma ada 2 ya. Jadi yang pertama itu aux. Aux-nya ini sayang banget itu disolder ya. Dan kabelnya ini juga cukup tipis. Dan yang kedua itu kita juga terdapat 2 buah colokan RCA ya. Jadi kita bisa colok RCA to aux ataupun RCA to RCA seperti itu. Untuk frekuensi responsnya sendiri, satelit speaker ini memiliki range dari 150 hingga 20.000 Hz. Sedangkan untuk subwoofernya sendiri dia bisa hingga 50 Hz. Jadi bassnya itu hingga 50 Hz. Ini cukup gemuruh ya. Untuk power outputnya sendiri dari speaker ini itu ada di angka 40 watt secara konstan, dan peak RMS-nya itu ada di angka 80 watt. Oh ya, untuk fiturnya sendiri di sini subwoofernya memiliki bass dial, jadi kita bisa ngatur ya bassnya itu mau kecil ataupun mau over itu bisa. Jadi kalau kita pengen vokalnya keluar, kita bisa kecilin bassnya, atau kita pengen lebih bass head itu bisa kencengin bassnya dari subwoofer ini. Oh iya, gue juga lupa tambahin untuk spesifikasi dari satelitnya sendiri. Di sini driver yang aslinya itu ada di bagian bawah ya. Yang bagian atas ini yang seperti Twitter ini ternyata adalah hanya dekorasi saja. Jadi ini bukan unit Twitter beneran. Jadi unit yang aslinya itu adalah woofer yang bagian bawah sini. Dan ini hanya adalah dekorasi saja. Seperti itu. Sekarang kita langsung bahas saja ke sound profile dan juga sound quality dari speaker Z33 ini ya. Sekarang kita bahas ke sound profile dari speaker ini. Untuk sound profile-nya sendiri, menurut gue sih ini memang speakernya khusus orang-orang yang benar-benar suka bass head banget, dan vokalnya di sini itu kurang maju. Tapi sebenarnya di sini kita bisa setting juga ya untuk bassnya lebih kecil, jadi sehingga bassnya itu tidak lebih dominan.
daripada suara mid-nya. Untuk volumenya sendiri, volume dari speaker ini sih kalau kita udah lebih dari 50% itu benar-benar kencang banget. Bahkan di ruangan 5x5 aja itu, wah itu kencang banget. Dan bassnya itu pun juga berasa banget. Nah, untuk bassnya sendiri di sini karena dia bisa menyentuh angka range 50 Hz ya, frekuensi responsnya. Di sini bassnya benar-benar sangat bulat sekali. Benar-benar sangat deep ketika kita mendengarkan mungkin lagu-lagu seperti pop ataupun EDM seperti itu. Sekarang kita langsung masuk aja ke sound test dari speaker ini. Nanti gue akan memulaikan 2 lagu. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya gimana sound profile dari Z333 ini. Hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. Yeah. Oke, sekarang kita ke pengalaman gue selama pakai speaker ini. Menurut gue sih untuk awal-awal gue sih harus cukup adaptasi ya dengan speaker ini karena memang bassnya itu lebih dominan. Jadi gue harus mengurangi sedikit bass dari dial up-nya ini dan juga menggunakan beberapa equalizer supaya vokal dari satellite speakernya ini tuh lebih keluar atau lebih maju sehingga lebih balance. Untuk di ruangan 3x3 sendiri bassnya ini memang cukup menggelegar lah ya, jadi memang harus di tune up down sedikit dari bass dialnya supaya itu nggak over dominan banget bassnya. Dan gue juga mau memberikan pengalaman gue selama menggunakan Hi-Fi Tough Studio ini sebagai Bluetooth. Itu mungkin sebenarnya bisa digunakan di speaker Z333 ini, cuma ada pengurangan sekitar 10% lah dari sound quality, mulai dari vokal, mulai dari bassnya itu ada pengurangan sedikit. Dan juga volumenya ini sekitar 80% dari volume ketika kita menggunakan kabel aux atau langsung colok ke device kita, seperti itu. Oke, mungkin itu aja review gue tentang speaker dari Logitech Z333 ini. Mungkin kalian kalau ada saran ataupun masukan langsung drop aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian suka sama video gue. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.